Alhamdulillah Zil Jalali wal Ikram Sahibit Tawli wal In'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham wa ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihil a'lam al-qadatil abraril kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin dan muslimat, ada musliman? Ada. Minimal menyaksikan. Para hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati salah satu daripada ibadah yang merupakan kebutuhan pokok kita, yang merupakan kebutuhan utama kita, yang paling dicintai Allah. Buktinya itu yang pertama ditanyakan ke kita di akhirat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salat. Dan alhamdulillah subuh ini kita diberikan taufik, diberikan izin hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke salah satu tempat yang paling dicintainya pula. Ahabul biqa'i ilallahil masajid, tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di majlis yang mudah-mudahan membawa ketakwaan kepadanya, menambah ilmu, menguatkan iman, mudah-mudahan menjadi amal saleh kita yang memperpanjang catatan pahala, yang mudah-mudahan membahagiakan kita ketika dibuka catatan tersebut pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang saya hormati, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, yang senantiasa bertanya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, mulai daripada berkeyakinan, cara beribadah dan bermuamalah, dan lebih-lebih lagi
atau tak kalah pentingnya bagaimana berakhlak dan beradab seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah jalan satu-satunya yang menyelamatkan. Karena jalan ke surga itu hanya satu. Tidak 1000 jalan. Ke Roma betul. Ke Roma banyak jalannya. Tapi kalau ke surga jalannya satu. Yaitu jalan yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bukan kita. Taraktukum 'alal baydah. Lailuha kanahariha. La yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas al-mahajjah al-baydah. Al-mahajjah itu jalan atau hujjah, ilmu al-baydah yang terang benderang. Malamnya saja seperti siang. Lailuha kanahariha. Malam saja seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng sedikit pun daripadanya kecuali rusak dan binasa. Jadi melenceng dari jalan itu, kalau banyak, rusaknya banyak. Sedikit, rusaknya sedikit. Antum pilih rusak yang mana? Tidak mau rusak sama sekali. Berarti ikuti. Jangan melenceng. Cuma bagaimanapun, ikhwani wa akhwati fillah, Allah tidak mengizinkan satupun kita yang maksum. Tidak mengizinkan satupun kita yang bebas dari kesalahan. Sebab kalau tidak jadi Nabi dan Rasul kita semuanya. Oleh sebab itu salah dan silap itu biasa dalam manusia. Dalam sifat manusia, silap dan salah itu biasa. Walaupun orang sudah berada di jalan yang benar. Ya, buktinya orang di jalan tol kecelakaan juga ya, padahal satu arah. Ya, kenapa? Bisa saja kesalahannya bukan karena jalannya, tapi salah dalam mengendalikan setirnya, atau gasnya terlalu full gitu. Kan sebagian orang Masya Allah berada di jalan yang hak, ingin gas full terus gitu. Kalau gas full terus, orang ngerem di depan, otomatis kita tabrak, ya tak? Bukan karena jalan yang salah, tapi cara mengemudinya yang keliru. Itulah sebabnya bahwa berada di jalan yang hak, di jalan yang benar, bukan berarti tak pernah salah, bukan berarti tak pernah silap. Oleh itu ada pepatah dalam bahasa Arab, man talaba akhan bila aibin lam yabqa lahu akhun. Siapa yang mencari saudara tanpa ada kekurangan, tanpa ada kesalahan, dia tak akan punya saudara selamanya. Jadi ini penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya kita yang ingin berada dan senantiasa insyaallah istiqamah, bukan berarti tak pernah silap, tak pernah salah. Ma'asyiral kiram, rasanya baru pertama kita bertemu di sini. Ya, di sini. Tempat lain sering kita ketemu. Sini ya. Nah, di sini baru pertama. Dan panitia mengatakan atau apa temanya besok? Saya tidak tahu temanya apa. Ya pasalnya, tuan-tuan bukan pertama kali ngaji kan? Bukan pertama kali belajar. Saya tidak tahu apa yang sudah pelajari sebelumnya. Kalau bisa kumpulkan catatannya dulu, biar saya pelajari dulu. Yang mana yang belum baru ini. Tapi tidak ada masalah. Walaupun berulang-ulang, ngaji itu ibarat nutrisi, apalagi ini musim pandemi. Iya, kan vitamin dikonsumsi setiap hari tidak ada masalah.
makanan, awak makan untuk jasmani kita 3 kali sehari. Iya, tidak makan sama sekali. Antum tidak sarapan? Ada sarapan? Terus makan siang? Ada makan malam? Makan tengah malam? Oh, enggak. Oh, iya. Sarapan sore? Mukaddimah makan siang? Iya. Kalau istilah kita makan ala ngai kan, ya, makan sebelum, kan ada cemilan-cemilannya. Demikian banyak, subhanallah. Alhamdulillah tak ada yang pernah memaksa kita makan kecuali dalam keadaan sakit. Semuanya otomatis kalau sudah jam 11 ke atas itu sudah otomatis, tidak disuruh, tidak minta, tidak disuruh. Kalau ada yang dipaksa makan berarti dalam keadaan tidak sehat. Iya Pak. Ya kalau ada orang dipaksa ngaji, baru ngaji berarti sedang sakit. Orang yang dipaksa ngaji, baru ngaji, itu biasanya sedang sakit. Apalagi kalau sedang mengaji itu panas dingin badannya, berarti kalau bahasa kampung obatnya melawan. Iya, ada reaksi obatnya. Iya. Cuman tergantung dia sabar untuk meneruskan resep atau menghentikannya. Kalau sabar insya Allah sembuh. Tapi kalau tak sabar, sakit lagi. Ada itu, tuan-tuan sabar aja nanti. Ya, kalau ada resep saya yang menimbulkan reaksi atau kontraindikasi, itu tolong bersabar. Karena apa? Karena barangkali mungkin saja dosisnya beda dengan yang lain. Tapi jangan khawatir, dosis saya selalu dosis rendah. Enggak salah, sering dikritik oleh kawan-kawan, Ustaz tegaslah dikit katanya. Apa makna tegasnya? Ya sampai yang benar-benar, yang salah-salah sama gitu juga. Cuman bedanya, ya ada yang bilang salah, habis itu dibelalakin gitu. Kalau saya bilang salah tapi mungkin sambil diusap-usap punggungnya, kan beda, ya kan? Kalau usap-usap punggung terpaksa dekati dulu. Kalau bilang hanya kita salah, kamu salah, selesai masalah. Itu aja bedanya. Jadi ada yang main gaspol, ada yang pelan-pelan dari gigi 1 dulu. Ini langsung gigi 4 ya. Ya, gigi 4. Makanya tidak jalan. Ada orang tua dulu beri Vespa yang favoritnya Pak ya. Jadi dia baru naik Vespa, pas mendaki masih gigi 3 gitu. Kata anak di belakang, ya bikin gigi 2 biar kuat. 3 aja tidak cukup, apalagi 2 gitu. 3 aja tidak cukup, apalagi 2. Ini 3 giginya tidak kuat mendaki, apalagi 2. Ada lagi sebaliknya, gigi 1 terus. Jadi pas belajar naik motor gigi 1 terus dia. Iya, tambah lagi gigi 2 ya, biar apa? Jalannya bagus. Itulah kalian anak muda nih, tidak pandai pakai harta, cepat habis. Habiskan satu-satu dulu. Ini kan banyak dengan perasaan. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberi waktu untuk saling bersama, walaupun hanya sekedar buat antum tersenyum bahagia, itu sudah lumayan itu. Apalagi kalau nanti ada hal-hal yang menambah iman, menguatkan ilmu, dan mudah-mudahan mencapai takwa. Semoga persahabatan kita, persahabatan yang disebut oleh Allah SWT, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat semasa di dunia, saling mengasihi, saling menyayangi, dan sering bersama, di akhirat itu nanti jadi musuh. Masing-masing jadi musuh, saling menyalahkan. Kalau yang namanya musuh pasti saling mencari kelemahan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan yang didasarkan pada takwa. Takwa itu adalah fi'lu ma amarallah wa tarku ma nahan, yaitu melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang.
Dan alhamdulillah kalau melakukan perintah kata Allah dan Rasul sesuai kesanggupan. Karena apa? Karena perintah itu memerlukan kerja, memerlukan kadang tenaga, memerlukan biaya. Kalau meninggalkan cuma meninggalkan, kan tidak perlu apa-apa kan. Cuma meninggalkan nafsu saja. Tapi kalau mengerjakan, misalnya sholat kita mesti bangun lebih awal, habis itu berwudu, lepas itu menuju masjid, lepas itu nunggu qamat dan seterusnya sampai ini kan memerlukan ini. Tapi kalau meninggalkan, jangan mencuri, harusnya keluar malam-malam, ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi, manjat dinding, ya, congkel jendela, habis itu mungkin juga bertemu dengan Tuhan, kan banyak kerjanya nih, ditinggalkan saja. Sebab kerjanya buruk semua, buruk semua. Mulai dari niatnya dah buruk, niat mencuri. Habis itu masuk tanpa izin, melompat pagar masuk tanpa izin. Lepas itu merusak jendela orang, ya tak? Kan tidak bagus juga. Habis itu masuk ke rumah orang tanpa izin, ketemu sama orang pemiliknya, kelahi pula juga tanpa izin. Habis itu kalaupun menang, ambil harta orang tanpa izin. Semuanya tidak ada yang baik, semuanya tidak ada satu pun baik. Maka tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, tak ada yang rugi kita, satu tak rugi. Makanya melaksanakan perintah cukup dengan kesanggupan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, kita ceramah singkat aja hari ini. Singkat aja Pak, sebab lepas ini saya harus ke Rumbio lagi, ada peresmian masjid, mudah-mudahan jadi salah satu tempat menyebarnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan huda, dengan hidayah, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, supaya Allah tinggikan agama ini, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, supaya Allah tinggikan di atas seluruh agama atau di atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik tidak suka dan tidak menyenanginya. Ma'asyiral kiram, ayat ini pertama menunjukkan bagaimana Allah membekali Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bagaimana Allah membuat Nabi itu berhasil, sukses. Jadi ada pembekalannya, kemudian ada tujuan yang dicapai, suksesnya. Yang ketiga, Allah tunjukkan bahwasanya kesuksesan yang dicapai oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pasti yang memusuhinya tidak senang. Memusuhinya tidak senang. Yang namanya manusia di dunia ini, sejak Allah turunkan qul nahbitu minha ba'dukum li ba'din adu. Kalian turunlah ke bumi itu, di mana sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Akibat apa? Karena akibat kalian mau dipengaruhi oleh musuh. Kan Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam,
Ditunjukkan oleh Allah SWT, iblis ini aduwwul lakuma. Ini adalah musuh kalian berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian dari surga. Allah sudah jelaskan, ini musuh. Jangan sampai kalian keluar dari surga. Subhanallah. Tetapi memang ya jangankan kita yang hidup di masa yang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, di masa yang penuh dengan fitnah. Ini yang menunjukkan langsung Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tunjukkan. Dan dia melihat bentuk aslinya. Awak kan tidak pernah ketemu sama syaitan. Pernah jumpa? Nah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kalian bersama bala tentaranya, kalian tidak melihatnya. Ya Pak? Mana yang lebih sulit Pak? Menghadapi musuh yang kelihatan daripada musuh yang tak kelihatan? Hah? Yang tak kelihatan. Contohnya pandemi ini. Kalau sempat kita melihatnya, ini masker, nah di sini aman, tak ada. Ya seperti banyak yang bilang ini tidak ada pandemi, tidak ada corona. Makanya kalau di Kampar sih lihat tidak ada corona, ada dihanyutkan di Sungai Kampar gitu. Sejak awal lagi tidak ada, mereka mau pakai masker tak mau, menjarangkan sab tak mau. Ini sunnah Nabi rapat sab katanya. Ini sunnah Bani Israel nih. Macam-macam nih. Ya. Jadi digelarlah kita ini mazhab maskeriyin katanya. Ahli-ahli masker. Ya, orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat katanya. Macam-macam. Sebagian ya. Jadi mereka tidak yakin. Karena memang tak kelihatan. Apa yakin nampaknya ya? Pakai masker terus seperti yakin kan? Saya tidak bisa pakai masker gara-gara ini. Sebab kalau bicara pakai masker sesak napas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang tidak yakin. Nah kita yang tidak melihat syaitan, tapi mereka melihat kita. Subhanallah, kalau bukan karena Allah yang selamatkan, lebih sulit. Nah Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam sendiri melihat, ini musuh kalian, ya kan sudah dilihat. Disuruh sujud ke Adam, semua sujud malaikat, tapi jin tidak mau, karena memang beda jenis. Ya beda jenisnya, malaikat lain dari cahaya, atau jin dari api. Nah intinya kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Jadi karena mau dipengaruhi oleh musuh yang jelas-jelas, akhirnya kita saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Lihat dimulai dari anak Nabi Adam alaihissalam, bersaudara kandung, Qabil dengan Habil, saudara kandung. Karena mau dipengaruhi oleh musuh, akhirnya mereka bermusuhan. Maka kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tak akan pernah tenang atau tak pernah akan lepas dari pengaruh musuh untuk membuat kita bermusuhan. Tidak akan pernah. Selama musuh itu masih ada, orang-orang kafir itu masih ada, maka kita tak akan pernah dibiarkan untuk tidak bermusuhan sesama kita. Oleh itu Allah berikan jalan agar kita tidak bermusuhan. Tentu saja yang mengikutinya insya Allah tidak akan saling bermusuhan. Tapi siapa yang tidak mau mengikutinya dengan sebenar-benarnya akan memusuhi orang yang mengikutinya. Akan memusuhi orang mengikutinya. Oleh itu ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat, Allah sebutkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq.
Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawanya, yang diutus, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam hanya dua. Kalau betul-betul kalian ingin mendapatkan, meninggikan atau dapat kemenangan dan meninggikan agama ini. Apa itu? Al-huda wa dinil haqq, yaitu al-hidayah. Al-hidayah wa dinil haqq, dan agama yang hak. Apa bedanya hidayah dengan agama yang hak? Tidak ada bedanya, tapi tidak dibedakan. Ya, kalau orang sudah beragama dengan hak, berarti dapat hidayah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, dinukil juga oleh Ibnu Katsir dan lain-lainnya, bahwasanya al-huda di sini adalah al-ilmu an-nafi'. Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq adalah hasil dari ilmu yang bermanfaat itu, yaitu al-amalus salih. Al-amal as-salih. Nah, ilmu yang bermanfaat, yang berbuat amal yang saleh, inilah yang membuat kaum muslimin sampai atau mencapai puncak keberhasilan. Puncak keberhasilan umat ini berada pada dua hal ini. Ilmunya bermanfaat, kemudian diamalkan dengan amal yang saleh. Amal yang saleh. Nah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam, sebelumnya kan sudah disebutkan bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan atau menjadikan seorang hamba di permukaan bumi menjadi khalifah. Khalifah itu maknanya adalah sebagai mandataris, pengganti. Makanya ketika Nabi wafat disebutlah pemimpin setelahnya dengan khalifah. Artinya pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam melakukan perintah-perintah yang telah digariskannya, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengan kehendak Allah SWT dan Allah sudah mengatur semuanya, terjadilah apa yang terjadi, lalu turunlah Adam ke bumi dan turun pula Hawa ke bumi dan turun pula siapa namanya? Iblis ke bumi. Andainya Iblis tidak turun aman gitu ya. Iya tak? Jadi Iblis turun pula, sebab dia melajukan peradilan. Ya, ini peradilan namanya. Itu meminta penangguhan penahanan. Iya kan? Dia minta dengan fabi izzatika, karena engkau dengan kemuliaan engkau ya Allah, minta supaya diundur azabnya sampai hari kiamat, hukumannya. Allah dengan hikmahnya menerima permohonan penangguhan penahanan ini. Disitulah kaum muslimin. Tapi antum jangan protes Allah. Ya Allah, kenapa kami disuruh berhadapan dengan iblis? Karena Allah tegaskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak boleh ditanya kenapa dia melakukan. Kenapa? Karena dia alimun hakim.
Dia maha berilmu dan maha bijaksana. Dia yang memiliki seluruh ilmu dan memiliki seluruh kebijaksanaan. Jadi tidak ada kebijaksanaan yang keliru. Semuanya dengan hikmah. Kalau tuan-tuan tidak percaya ya, banyak negara sekarang keliru atau kewalahan menghadapi masalah kependudukan. Sebab dulu mereka berusaha keras nak mengatur sendiri kelahiran. Akhirnya mereka kelabakan sekarang. Ya tak? Sebab tidak ada keseimbangan lagi antara kelahiran dengan kematian. Makanya biarkan aja lah tuan-tuan, tidak usah biarkan Allah yang ngatur. Allah yang ngatur kaum muslimin. Tidak usah khawatir rezeki habis. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya tak? Tidak usah takut. Cuman orang ini nak ikut ngatur pula, akhirnya kacau. Betul kan? Sama sekarang kita nak mengatur urusan-urusan semuanya, sampai masalah rezeki kita nak atur, akhirnya rezeki kita kurang terus. Utang tambah banyak. Inflasi tambah tajam. Makanya sebenarnya kalau mau kita diatur, hidup kita teratur. Cuman kita awak seharusnya harus diatur, nak ikut ngatur. Makanya banyak kasus di lembaga-lembaga yang diatur nak ikut. Rakyat biasa nak mengatur presiden, iya kan? Kan demo banyak gara-gara itu tuh. Apa sebab? Dia ingin presiden mengikut aturannya, bukan dia mengikut aturan presiden. Kacau enggak? Kacau? Iya kacau gitu. Kalau antum nak jadi pengatur, nanti cepat-cepat jadi presiden. Kalau antum lambat, saya yang jadi insya Allah. Ya tengok 2024 nanti. Nggak yakin bapak. Nggak modelnya. Ya nggak yakin. Alhamdulillah nggak jadilah. Jadi ketika Allah turunkan, kita suruh Adam turun, Hawa turun, Iblis ikut turun. Akhirnya sedangkan di surga saja yang penuh nikmat, dah mulai bermusuhan, apalagi di bumi yang panas, dingin, ya harus semuanya diusahakan dulu baru dapat kan, ya tak? Semuanya harus bekerja keras kita di bumi ini. Tentu akan lebih bermusuhan lagi. Maka Allah katakan, kalau nak selamat kalian, qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian dari surga itu semuanya. Adam, Hawa, Iblis. Dan muskilahnya Iblis juga turunnya ke bumi juga. Cobalah ke dia Mars, kan bagus juga. Paling-paling orang Amerika yang kena kan. Ya katanya mereka nak ke Mars kan, tinggal di Mars kan. Ya, insya Allah sampai kiamat tidak berhasil misi. Itu misi gagal semua. Tidak percaya? Hah? Antum baca aja nanti perkiraan estimasi dana yang dibutuhkan. Kalau antum nak tinggal di Mars, siap-siapkan sajalah satu orang $1 miliar. Ya serius. Kalau ada yang nak cita-cita tinggal di Mars, tahu Mars, planet Mars, katanya estimasi dananya hanya $1 miliar per orang. 1 miliar berapa Pak? Tak pernah nengok dia. Bukan rupiah Pak, dolar. Kali 14.000, berarti 14 triliun per orang. APBD Riau berapa? Hah? APBD Riau berapa sih? 7, sekian triliun. Berarti untuk seorang ke Mars, berarti Riau puasa makan selama 2 tahun. Betulnya tidak usah dipikirin itu ya. Kita ngaji aja lah. Ini lebih hebat. Kadang-kadang untuk ngaji aja orang dah sampai ke bulan katanya. Memang ngapain orang ke bulan? Sampai sekarang saya tidak merasakan hasil daripada mereka pergi ke bulan. Ada merasakan? Tidak ada. Untuk apa pergi ke bulan? Tapi kalau antum mengaji Masjid Ubay bin Ka'ab ini langsung terasa. Iman insya Allah bertambah. Semangat amal semakin meningkat.
otomatis kita akan semakin baik. Kalau baik semakin bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau antum cita-cita kemas, ngumpul dana untuk 14 triliun, ini semua halal dan tuh begini. Ya, ada barang kawan tercecer, ambil. Tidak tercecer pun diambil. Nah, itu untuk apa? Untuk menyiapkan kehidupan di Mars. Lebih baik kita tidak usah mikir Mas. Surga lebih indah, lebih tinggi, lebih mahal dari Mars. Baik ya. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda." Kalau kalian nanti datang kepada kalian, kalau kalian ingin selamat, fa imma ya'tiyannakum minni huda, bila datang kepada kalian dari saya petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut al-huda ini, apa itu tadi huda? Ilmu yang bermanfaat ini, yang diutus Nabi menyampaikannya. Siapa yang ikut hudaya, petunjuk saya, bukan petunjuk orang, maka petunjuk ini Allah nisbatkan kepadanya. Oleh sebab itu dalam beragama ini harus berdalilkan kepada ilmu yang Allah turunkan dan Nabi SAW ajarkan. Semua yang tidak berdasarkan itu bukan hidayah, bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, harus berdasarkan kepada keduanya. Wahyu, baik secara istidlal atau istidlal, pengambilan dalil secara zahir saja, secara tersurat, atau istimbat, yaitu mengambil dalil dari pendalaman dan analisa. Kalau kita ini kan bagian-bagian yang zahir-zahir saja ya. Makanya ketika ada alim ulama besar, misal sekelas Syafi'i, lalu berbeda dengan zahirnya hadis, jangan cepat-cepat menghakimi Syafi'i ya. Susah pokoknya Imam Syafi'i itu jangan. Sebab belum kita bagian itu. Ini yang lebih besar. Kadang-kadang ini sering terjadi, Pak. Asal berbeda dengan saya, berarti bukan dapat hidayah. Itu bahaya. Ya, karena kita belum sampai pada istimbat. Kita sering sampai pada zahir yang nampak saja. Oleh itu, kalau misalnya Allah berikan kita ilmu dan bisa kita amalkan, karena tujuan dari ilmu dan amal, dan tujuan dari ilmu itu adalah amalan, maka kita jangan disibukkan dengan menilai orang, apalagi yang dinilai itu alim, ulama. Karena ulama sendiri kadang-kadang tidak bisa menilai ulama yang lain. Sebab apa? Kekurangan ilmunya. Makanya Imam Asy-Syafi'i misalnya rahimahullah, dari satu hadis yang sangat pendek, ya Aba Umairin ma fa'ala nughairun, dia bilang, saya istinbat dari hadis ini 70 masalah fikih. Antum mau coba silakan. Saya ada coba-coba cari 7 aja Pak ya. Jadi tidak mungkin saya ketika Imam Syafi'i nanti mengambil dari dalil ini suatu hukum yang saya tidak ketahui. Ini beda ya, yang saya ketahui dengan yang tidak saya ketahui. Harus dibedakan. Tapi kalau antum ketahui itu benar-benar salah berdasarkan dalil yang lain, berarti antum sudah sejajar dengan Imam Syafi'i. Minimal dalam masalah ini. Kalau ini ya silakan. Tapi kalau hanya sekedar tidak tahu lalu menyalahkan, ini berbahaya. Ini sama dengan ibaratnya orang yang baru jadi pemula diberi jurus pemungkas. Nah, ini kita sering ini terjadi kaum muslimin. Ada kawan baru ngaji 3 hari. 3 hari. Ini ngaji sunnah 3 hari. Lepas itu langsung menilai Syekh Al-Huzaifi. Tahu Syekh Huzaifi? Imam Masjid Nabawi. Ini saya alami sendiri. Kami kan dari kampus
diantar oleh bus kampus untuk ke Masjid Nabawi setiap sore. Nanti lepas Isya dijemput lagi untuk belajar Masjid Nabawi. Suatu hari saya sebangku dengan anak mahasiswa atau masih calon mahasiswa. Dia masih di persiapan bahasa. Dari Cina. Orang Cina. Bahasa Arabnya masih bau bahasa Cina gitu. Masih nikhamnya masih jelas kan gitu. Lalu dia bilang, oh ternyata Syekh Huzaifi ini bukan ahli sunnah ya, bukan pengikut salaf gitu. Terkejut juga saya, ini bahasa Arabnya masih belum sempurna sudah mengatakan Syekh Al-Huzaifi. Tahu tuan-tuan ya, imam besarnya Masjid Nabawi, Imamul A'immah, imamnya para imam tuh. Semua imam yang ada sekarang tuh murid-muridnya atau juniornya semua gitu. Nah, paling senior. Tapi dituduh oleh anak Cina ini tidak pengikut mazhab manhaj salaf. Lalu saya tanya, memangnya masalah itu apa sih syaratnya? Pokoknya kalau sudah pakai pokoknya tidak berilmu. Lalu saya alihkan aja lah. Baiklah, saya nak tahu gimana cara orang Cina kok pandai bikin imitasi. lebih jelas bicaranya daripada mengatakan Imam Al-Huzaifi, Syekh Al-Huzaifi tidak mengikut manhaj salaf tanpa ada ilmu. Ini tidak boleh seperti ini. Baiklah kaum muslimin, kembali ke yang tadi. Faman tabi'a hudayah, siapa yang ikut hidayahku, dia tak akan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat lain dalam surah Al-A'raf, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut hidayahku, dia tidak akan sesat dan tidak akan melarat. Tak sesat dan tidak melarat. Nah, hudayah inilah yang Allah utus nabi-nabi untuk menyampaikannya. Dan khusus untuk kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang Allah turunkan itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang mengenalkan kita kepada akidah yang benar. Maka siapa yang berakidah dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kalau dia paham benar, maka akidahnya sahih. Siapa yang berakidah dengan akidah selain keduanya, maka hampir atau dipastikan keliru. Karena ilmunya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berakidah tanpa Al-Quran dan hadis, dengan perkiraannya dan rasa-rasanya, kaum muslimin dan muslimat, ilmu kira-kira dan rasa-rasa sering salah rasa dan sering salah kira. Sebagian orang kan menganalogikan ibarat kalau masuk surga itu dalam Islam itu ibarat matematik katanya. 10 itu 5 tambah 5 10 juga. 8 tambah 2 10 juga. Ya toh? 3 tambah 7 10 juga. 2 kali 5 10 juga. 4 tambah 4 tambah 2 10 juga. Artinya rumusnya beda-beda, tujuannya sama dan hasilnya sama. Ini kalau untuk ngitung duit betul. Jangan sampai salah, kurang gaji nanti ya. Untuk hitung duit betul. Ya karena ini rumus kita. Karena ini kan hitung duit kita ya. Betul, tapi kalau untuk beragama tidak berlaku seperti itu. Karena agama ini milik Allah. Inna dina kullahu lillah. Berarti harus dipakai rumus Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kadang kita dengan logika yang seperti ini yang tidak kokoh langsung goyah. Tapi kalau yang sudah kokoh ibarat pagau, kayu pagaran. Kayu pagar dulu, semakin dentahkan semakin kuat. Tapi harus digoyang dulu Pak ya, digoyang dulu habis dentah lagi gitu. Tapi sebanyak yang goyah gara-gara ini. Masuk logis kan? Kan logis? Ya, bikin amalan ini karang sendiri masuk surga juga. Ini masuk surga juga. Padahal Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Tapi di antara dhalalah itu ada yang masuk surga.
Sampai di surga nanti nanya, Mas, antum masuk surga aja. Tersesat saya sehingga masuk surga. Mana masuk tersesat masuk surga? Masuk surga itu harus ada petunjuknya. Tersesat tidak ada yang masuk surga. Jelas? Kullu dhalal, walaupun tak sahih misalnya riwayat kullu dhalalatin finnar. Tapi kullu bid'atin dhalalah sahih. Sekalipun bid'ah hasanah tetap dhalalah. Tidak mungkin nanti, Masya Allah, antum sampai di surga kenapa? Tersesat saya. Akhirnya masuk surga. Makanya faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat, itu al-huda yang Nabi diutus dengannya. Dan kapan kita baru nampak dan berizzah? Di saat huda ini kita ikuti, di saat huda ini kita terapkan, di saat huda ini ada aplikasi, yaitu wadinil haqq, agama yang hak, yaitu al-amalus salih, amal yang saleh. Maka kalau kita hanya mencetak orang-orang berilmu semata, lalu tidak mengamalkannya dalam bentuk amal nyata, maka kemajuan dan ketinggian agama hanya sebatas cita-cita. Saya ulangi, kalau kita hanya mencetak orang-orang berilmu semata tanpa ada aplikasi amal yang nyata, maka kita berharap kemenangan itu hanya sekedar cita yang tak akan terlaksana. Karena dua-duanya harus. Antum berilmu tentang salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri, bukan hanya mengetahui ini. Tahu hukumnya, berkata Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunat muakkad, berkata Imam Ahmad dan Abu Hanifah hukumnya fardu ain, demikian pula dari Imam Malik rahimahullah dan seterusnya. Lalu pas azan subuh ustadznya nggak datang, ya padahal malamnya baru peringatan Isra dan Mi'raj sampai jam 1 malam, Pak. Yaitu tentang pentingnya sholat dan sebagainya. Besoknya masjid tambah sepi. Ya, sebelum peringatan adalah 10 orang, setelah peringatan tinggal 5 orang. Itu tandanya bahwa tidak berguna, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi ilmu baru dikatakan bermanfaat bila melahirkan amal, dan bila diamalkan disinilah akan lahir izzah, ketinggian yang membuat orang-orang yang musyrikin, orang-orang kafirin, sahabat-sahabat iblis dan syaitan merasa gelisah melihat perkembangan itu. Maka cara yang sama akan mereka tempuh, yaitu membenturkan sesama orang-orang beriman, membenturkan orang-orang Islam, supaya mereka mencari kesalahan. Setiap golongan, setiap kelompok, akhirnya tidak akan ditemukan yang tidak punya kesalahan. Ya tak? Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka fokus yang harus kita luruskan niat kita, saya mesti berilmu yang benar dan mesti melahirkan amal yang saleh dan mengajak orang lain kepadanya dengan ilmu yang benar, amal yang saleh. Ya, kadang-kadang amal itu lebih menarik daripada ilmu, kaum muslimin. Amal lebih menarik daripada ilmu. Mungkin saya ceramah tentang berinfak untuk dakwah sambil nangis-nangis ya, dengan kisah-kisah bagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan setengah hartanya, Utsman datang kafilah dagang diinfakkan dengan modal-modalnya, Abdurrahman bin Auf menginfakkan tak kurang dari 700 miliar selama di Madinah. Nangis saya. Yang lain nangislah sendiri Ustaz katanya. Tapi kalau sempat saya bawa ke sini 100 juta.
Dari uang saya yang hanya 50 juta, 50 juta ngutang. Pasti banyak yang ngikut itu. Ustaz aja ngutang 50 juta berarti berani amal. Kadang-kadang amal lebih berkesan daripada ceramah. Dan ini sejak zaman Nabi sendiri alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi menyuruh berinfak. Ada yang bawa dinar, dirham, dan sebagainya, pakaian dan sebagainya untuk berjihad. Lalu datang seorang Ansor sambil tidak sekuat dia ngangkat tempat uangnya itu, akhirnya tambah besar datang infak orang setelah itu. Karena Nabi mengeluarkan sebuah statement, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, itu berinfak ini, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, dua hal inilah yang harus dikembangkan dalam dakwah kita agar agama ini Allah tinggikan, dan tentu saja kita siap-siap untuk dibenci oleh orang-orang yang tidak suka hidayah Allah masuk kepada kita, walau karihal musyrikun. Karena kalau kita sudah mengembangkan tauhid, ahli syirik gelisah kepanasan. Kalau kita kembangkan iman, ahli kufri akan ketakutan. Kalau kita kembangkan kejujuran dalam beriman dan beramal, ahli nifaq akan khawatir. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, inilah yang harus diperjuangkan, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat datang dari Allah dan Rasul. Sedangkan amal yang saleh yang beramal karena Allah semata dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekedar pembuka, dan cukup lama pembukaannya. Terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah kalau makanan pembuka kan tidak boleh banyak-banyak. Nanti makanan aslinya enggak, jadi tidak bisa dimakan lagi. Ya, barangkali demikian. Sampai jumpa kembali, dan saya mohon izin insya Allah karena ada acara selepas ini bismillah ta'ala. Nanti kita bincangkan insya Allah ya. Nanti kita bincangkan. Judulnya ilmu yang bermanfaat. Iya, al-ilmu nafi'. Bikin namanya silsilah ilmu nafi'. Iya. Baik. Mohon izin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kekurangan dan kekeliruan saya, kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan perempuan mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.